Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih ayyuhal walad ila an qala wa sa'altani 'anil ikhlas wa huwa an yakuna a'maluka lillahi ta'ala la yartahu qalbuka bi mahamidin nas wa la yata'assa bi madhammatihim wa alam anna riya'a yatawalladu min ta'dhimil khalq wa min ilaju ikhrajihi antarahum musakharil gudrah wa tahsabuhum kal jamadat fi adami gudrati isalir raha wal masyaqqah litakhlusa min marayatihim wa mata tahsabuhum dhawi gudrat wa iradah lan yab'uda anka riya'u. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhlas. Sa'altani 'anil ikhlas, kau bertanya saat ini kepadaku tentang ikhlas, kata Imam Ghazali. Wahai anakku, ikhlas itu apa sih? Memurnikan amal ibadah hanya untuk Allah, itu ikhlas. Hadir pengajian, murni tujuanku untuk ridha Allah. Gak ada untuk cari pandangan orang, gak ada cari perhatian orang, nggak ada cari uang, nggak ada cari jabatan, nggak ada cari harta, nggak ada. Ini semua amal ibadah yang memang murni untuk Allah, ini namanya ikhlas. Ya. Kau tanya kepadaku tentang ikhlas, apa sih ikhlas? Memurnikan amalan hanya untuk Allah. Nah, beliau menjawab, wa an yakuna a'maluka lillah, amalmu untuk Allah, bukan untuk makhluk. La yartah qalbuka bimahamidin nas. Hatimu enggak semakin senang dan bahagia dengan pujian orang. Dan juga enggak kecewa atau tidak sedih la yata'asa bimadhammatihim dengan celaan orang. Orang mukhlis itu adalah orang yang amalnya tidak bertambah dengan pujian orang, tidak berkurang dengan cacian orang, itu mukhlis. Makanya kata sebagian ulama, orang mukhlis itu anak kecil. Anak kecil itu mau dipuji, mau dicaci, buat mereka yastawi bainadz dzammi wal madah. Itu mukhlis. Nah, kita kan enggak. Makanya katanya Sayyidina Ali, tanda tidak ikhlas adalah amalnya nambah dengan kebanyakan dipuji. Ya, kalau dia dipuji-puji orang, wah tambah, masya Allah. Ente ini dermawan ya, wah tambah keluar fulusnya. Ente tak lihat-lihat ahli ibadah, wah tambah banyak qiyamul lailnya. Tapi ketika dicaci, wah kamu itu amalmu riya, kamu, aku sudah ibadah, aku ini sudah berbuat baik, aku sudah ini dan itu kau caci, ya wis, PN, aku nggak butuh, wis, gak sholat-sholatan, gak terawih-terawihan, gak poso-posoan. Ada dia dulu ala annahu ghairu mukhlis. Dia tidak ikhlas. Aku sudah berbuat terbaik. Apapun kulakukan, tapi kau enggak menghargaiku, itu tidak mukhlis. Orang ikhlas itu berbuat karena Allah, bukan buat manusia. Kita kadang-kadang ada santri rajin, ditegur, ngamuk, aku ini sudah rajin, sudah tak hafalin, sudah tak ini semua, tapi kok saya masih ditegur, masih disalahkan, wis nggak mau ngaji-ngajian. Ente tidak ikhlas dalam berthalabul ilm. Ini ibadah ini. Lain halnya kalau memang urusan kerja, kita kerja cari pujiannya bos, agar naik jabatan kita, agar gaji ditambah, ya nggak apa-apa, wong memang cari duit, memang kerja buat itu, ini bukan ibadah. Ya, tapi kalau ente jadikan kerja itu ibadah, ya harus memang karena Allah. Jadi gitu. Itu ikhlas. Kemudian wa'lam. Sekarang kalau ikhlas, kebalikannya ikhlas itu apa? Riya. Apa riya itu? Riya itu ya sohibi umbel itu ya, menjijikkan.
riya, umbel, apa ya, pokoknya belenek-belenek. Memang riya itu menjijikkan. Apa riya itu? Kebalikannya ikhlas. Kalau orang beramal karena Allah itu namanya ikhlas, orang beramal untuk manusia itu namanya riya. Riya dari mana datangnya? Dari mana datangnya riya ini? Yatawalladu min ta'zimil khalq. Karena kita mengagungkan makhluk, makanya kita itu beramal untuk makhluk bukan untuk Khalik. Buatmu manusia lebih agung dari Allah. Makanya kau beramal untuk manusia bukan untuk Allah. Bahaya loh riya ini. Ana mau tanya, kita tidak ngomong yang antara Khalik dengan makhluk. Ente santri di pondok berbuat baik demi dilihat temanmu atau gurumu. Kalau bukan ngomong ikhlas lillah, kau berbuat baik, kamu nyapu, berkhidmat demi dilihat diridhoi gurumu apa temanmu? Guru. Berarti guru di matamu lebih afdol daripada murid. Karenanya kau gunakan semua kebaikanmu untuk mencari tempat di wajah atau di gurumu. Kalau sore nyapu, ngapalin supaya pintar demi dipuji guru, bukan untuk dipuji murid. Karena di matanya guru pujiannya jauh lebih aku harapkan dari murid. Kalau sebaliknya, kau lakukan itu semuanya demi murid bukan guru. Nyapu ini supaya dipuji teman, guru nggak perlu. Kira-kira benar atau salah? Berarti di matamu murid, teman itu lebih agung dari guru. Iya kan? Begitu pula amal ibadah. Ketika kau amal ibadah demi dilihat orang, nggak demi dilihat Allah, berarti ridho orang itu lebih utama di hatimu, di pikiranmu daripada ridhonya Allah. Makanya bahaya riya itu. Akhirnya apa? Ya tawallat min ta'zimil khalq. Kita ini mengagungkan manusia lebih dari mengagungkan Allah. Sampai amal kita buat manusia bukan untuk Allah. Hati-hati ya dengan riya ini. Sekarang gimana ngobatinnya? Enggak main-main loh riya ini. Hancur loh amal ibadah kita ini. Orang dulu itu amalnya banyak, kena riya, ya akhirnya kurang. Lah kita ini amal sudah pas-pasan, riya minus. Sekarang apa obatnya? Ilaju ikhrajihi. Imam Ghazali ini ajib. Ngasih kepada kita kesehatannya dulu. Kesehatannya apa tadi? Ikhlas. Terus ngasih penyakitnya. Riya. Terus sekarang ngasih obatnya. Ini makanya Thabibul Qulub. Tasawuf ini kan ngobatin hati. Karena kita sekarang tahu penyakit kita yang semestinya gimana, terus obatnya kalau kita kena gimana. Ini kan gitu. Ayyuhal walad. Ketika kau kena riya, yang riya itu sumbernya karena kau mengagungkan manusia berlebihan lebih dari Allah. Maka mengobatinya adalah antarohum. Antarohum itu anta'taqidahum. Kau harus yakin bahwa manusia itu musakharil gudrah. Enggak punya kemampuan apapun kecuali kalau diberi oleh Allah. Mereka itu tunduk atas perintah dan takdirnya Allah. Wa antahsabahum kal jamada. Kau pandang aja manusia itu seperti benda. Ini semua benda ini yang digerakkan oleh kudrahnya Allah. Kudrahnya manusia, kemampuan manusia ini digerakkan oleh kudrahnya Allah. Kalau enggak akan pernah. Manusia ini benda, patung semua ini. Depan anak ini sekarang ini patung semua.
Iki reca pentung rada lemu. Iki patung garing iki cilik. Ya patung kabeh, tak anggap patung kabeh wis. Ya. Terus kalau ana anggap patung buat apa ana mau cari? Masa ana mau cari ada enggak orang riak sama patung? Mahrum. Nah, orang masuk masjid jam 2 malam. Nanti kenapa kok kepingin dilihat tembok anak? Pondok ndek poronge mari wong iku. Nggak mungkin kan ente mau minta pujian tembok, anak supaya dipuji tembok, dipuji patung enggak. Nah kan, berarti patung ini gimana? La yanfa wala yadur, enggak manfaat buat ente, enggak menakutkan, enggak mencelakakanmu, enggak membawa kebaikan buatmu. Patung, manusia ini patung. Kau lihat bahwa mereka ini patung. Adapun semua yang mereka lakukan musakharul qudrah. Mereka ditekan dengan takdir dan kudrahnya Allah. Kal jamadat fi adam qudrati isalirah. Manusia ini yang aku anggap sebagai patung nggak akan pernah mampu membuat kita ini bahagia atau susah. Patung. Ngapain kita beribadah untuk seseorang yang di tangannya bukan kebahagiaan kita dan bukan celaka kita. Ya. Litakhlus min marayatihim, agar kita lepas dari berbuat riak dari mereka. Maka kapanpun kalau kau merasa bahwa manusia punya kekuatan dan power yang membuat kita bisa bahagia, bisa kita itu susah dan semuanya, lan yab'uda anka riya, enggak akan lepas kau dari penyakit riya. Pasti kena. Karena kau masih menganggap manusia mampu membuatmu celaka dan mampu membuatmu bahagia. Enggak akan pernah. Kau pasti akan cari ridho mereka. Kau pasti akan cari kedudukan di mereka. Apa sih yang bisa dilakukan manusia ini? Mereka patung ini. Kalau enggak ada kudrah dari Allah. Makanya kita anggap seperti itu. Cara pandang kita, ini manusia ini apa? Manusia ini tidak akan bergerak, tidak akan melakukan apapun kalau tidak ada kontrol dari takdirnya Allah, dari kudrahnya Allah. Makanya saya hanya ingin mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Manusia buatku nggak ada manfaatnya, nggak ada celakanya. Yang manfaat dan celaka hanya Allah. An-nafi' wad-dhar huwallah. Yang membawa manfaat, yang membawa celaka kita hanya Allah. Makanya kita beramal ibadah untuk mereka. Untuk Allah, bukan untuk mereka. Ajib. Ini cara ngobatinya aja butuh akal yang sehat, butuh kekuatan pikiran. Ya. Ini kalau kelasnya sarjana paham, sarjono gak paham. Ya. Paham? Jadi kita ini harus ikhlas. Dan memang nggak mudah. Tapi kan sudah dikasih obat. Dikasih obat. Kau lihat aja manusia ini kayak boneka semua, patung. Ada apa harus beribadah dilihat patung? Dan mereka kan juga muji, dan mereka juga muji mereka ini semua musakhar tahta qudratillah. Situ aja. Enak kalau sudah kayak gini. Ini ngobati kita agar disikap ikhlas. Beribadah bukan untuk manusia tapi untuk Allah. Ya, kita ini dalam ikhlas ini harus fokus. Karena amal kita dikit. Paham nggak? Amal itu kan yang diterima yang ikhlas. Lah kalau kita amal kita itu dikit, dah ikhlas ya udah habis. Jadi istilahnya gini, kalau kita punya dikit, yang dikit itu harus yang kualitas. Kalau kita punya banyak, ada yang kualitas, ada yang enggak masalah, punya banyak. Kita ini pas-pasan. Jadi yang pas-pasan ini harus berkualitas. Gimana kualitas itu? Ilmu. Ikhlas. Dengan ilmu sahnya dan dengan ikhlas. Ya. Makanya kata ulama apa? Ilmu tanpa amal percuma. Amal tanpa ikhlas ya percuma. Ilmu, amal, ikhlas satu paket, nggak bisa lepas.
Kalau tidak salah itu perkataannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih. Ya, nasihat beliau, ilmu itu harus dengan amal, amal harus dengan ikhlas, baru sempurna. 3 paket ini nggak bisa lepas. Ilmu nggak pakai amal percuma. Ilmu dan amal tapi nggak ikhlas ya percuma juga. Ilmu amal ikhlas, hadza huwa. Itu yang kita mau. Wallahu a'lam.